kakak-kakak, jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Bersama saya sebagai pemandu acara yaitu Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 dengan judul Belajar dari Kisah Yesus Menampakkan Diri kepada Murid-muridnya, Tuhan mengutus. Mari sebelum kita persiapan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman-Mu pada anak sekolah minggu siap untuk melakukan persiapan bersama. Tuhan berkati persiapan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita mulai dengan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak, kita akan membahas bagian firman Tuhan. Kali ini kita akan membahas Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yuk kita buka Alkitabnya, saya akan bacakan buat kita semua. Saya akan membaca Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 dari Alkitab Terjemahan Baru. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, kita akan memperkenalkan adik-adik dengan kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid ini. Dan kita mau membuat adik-adik tahu bahwa Tuhan mengutus. Mari kita bahas firman Tuhan hari ini. Ayat 19, kita mendapatkan informasi bahwa waktu di mana peristiwa itu terjadi adalah pada satu malam di hari pertama minggu itu. Sebenarnya ini merujuk pada satu hal yang mau ditekankan penulis Yohanes. Pada hitungan hari menurut orang-orang Yahudi, kalau sudah malam matahari terbenam, maka hari sudah berganti. Tapi ternyata Yohanes mau menegaskan satu hal utama. Walaupun hari itu sudah malam, tapi ini hari pertama minggu itu. Jadi ya, penulis Yohanes mau menegaskan tentang pentingnya hari pertama minggu itu. Walaupun ini hari sudah malam sebenarnya ya. Dan di hari pertama minggu itu terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Para murid-murid ini sedang berkumpul. Mungkin beberapa orang berpikir bahwa mereka melakukan sebuah persekutuan. Tapi dalam situasi malam pada hari pertama minggu itu, maka ini adalah hari di mana tradisi Yahudi bukan hari ibadah lagi ya. Mungkin juga beberapa orang berpikir bahwa mereka ini sedang berdoa bersama. Mungkin saja itu terjadi karena mereka sedang berduka, mereka sedang terpuruk sekali dan mereka saling menguatkan. Mungkin juga mereka sedang berbicara soal strategi-strategi apa dan bagaimana caranya mereka bisa selamat dari situasi yang menakutkan di mana guru mereka baru saja ditangkap dan dibunuh. Jadi ada banyak sekali hal yang mungkin saja pada saat itu terjadi dan kenapa mereka akhirnya berkumpul. Yang pasti pada saat itu mereka berkumpul di satu tempat dan pintu-pintu terkunci, saudara. Dan saat pintu-pintu terkunci ini dalam teks kita disebutkan pada waktu itu datanglah Yesus. Jadi Tuhan Yesus bukan sudah bersama-sama dengan mereka, tapi benar-benar datang. Jadi mereka sebelumnya tahu tidak ada Tuhan Yesus dan pintu-pintu terkunci karena mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Dan mereka tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya Tuhan Yesus. Keterangan pintu-pintu terkunci dan datangnya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ada sebuah mujizat terjadi, walaupun pintu-pintu terkunci, tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang bisa berada di banyak tempat. Dan dalam peristiwa itu menunjukkan bahwa dia datang bukan di sudut ruangan tertentu, agak jauh dari mereka, tapi di tengah-tengah mereka. Jadi
semua orang bisa melihat bahwa Yesus memang benar-benar datang dan Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kami. Jadi bagian ini mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus memang sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh hadir pada peristiwa itu. Dan bukan hanya ia hadir dengan sebuah peristiwa mujizat luar biasa karena pintu-pintu terkunci dan Tuhan Yesus datang, tapi juga Tuhan Yesus menegaskan soal dirinya. Dia bukan hanya Allah yang 100% Allah, tapi juga dia adalah sosok manusia. Dan dia mau menegaskan soal itu dengan menunjukkan tangannya dan lambungnya yang masih sama seperti dalam peristiwa penyalipannya. Bahwa lambungnya dan tangannya itu terluka karena paku dan karena tombak yang ditusukkan. Jadi ini sungguh-sungguh aku, sungguh-sungguh hadir, dan dalam banyak peristiwa penampakan disebutkan bagaimana usaha Tuhan Yesus meyakinkan bahwa tubuhnya adalah tubuh yang sebenarnya, yang juga memerlukan makan. Dalam kisah kebangkitan yang lainnya, penampakan diri Tuhan Yesus diwarnai dengan Tuhan Yesus minta ikan goreng ya. Jadi ini adalah upaya Tuhan Yesus meyakinkan, dan saat para murid-murid diyakinkan, mereka bersuka cita melihat Tuhan Yesus yang hadir pada saat itu. Kakak-kakak, ini menegaskan sungguh-sungguh ada perubahan dari takut menjadi sukacita. Jadi sungguh-sungguh Tuhan Yesus memang hidup. Tuhan Yesus memang sungguh-sungguh hadir, yang membuat perubahan dari takut menjadi sukacitanya para murid-murid ini. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mau menegaskan soal kebangkitannya, meyakinkan para murid-murid yang saat itu sedang takut, dan menjadi teguh bahwa Tuhan, guru mereka ini, adalah sosok pribadi yang bangkit. Dan lalu ia mengutus para murid-muridnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kata perutusan ini, mengutus ini adalah sebuah kata yang menegaskan bahwa ada kuasa dan tugas yang diberikan oleh para murid untuk melakukan sesuatu. Dan nampaknya tugas ini bukan tugas yang sederhana. Maka kenapa ayat 22 disebutkan Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Pengutusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-murid ini ternyata bukan hanya sekedar mengutus, tapi memberikan juga kekuatan untuk melakukannya. Karena tugas ini bukan tugas yang sederhana, dan para murid-murid memerlukan kekuatan. Maka Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus menolong mereka akan melakukan tugas. Jadi ini baik sekali kita sadari para pelayan Tuhan, buat tugas yang Tuhan berikan untuk kita melayani adik-adik, melayani banyak orang, bukanlah tugas yang semata-mata mampu kita lakukan. Tugas ini terlalu berat. Maka kita harus sadar bahwa kemampuan kita melakukannya hanya karena ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan dalam sosok Roh Kudus ini sungguh-sungguh menolong kita untuk melakukan seluruh tugas pelayanan ini. Jadi jangan ada yang sombong ya kakak-kakak. Kita dengan keahlian kita melayani anak-anak, dan kita merasa kita bisa melakukannya lalu tidak persiapan, dan ini sesuatu yang sangat arogan ya. Kita harus sadar bahwa tugas yang dari Tuhan ini sama seperti tugas para murid-murid yang diberikan pengutusan oleh Yesus, dan ternyata ada kekuatan Roh Kudus membuat mereka bisa melakukannya. Tapi tugasnya sebenarnya apa sih? Penutup dari bagian kita ditunjukkan bahwa jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Dalam tradisi Yahudi, pengampunan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Makanya kenapa Tuhan Yesus selalu didebat oleh para ahli Taurat ketika dia menyembuhkan seseorang yang sakit bertahun-tahun, yang merupakan bagi orang Yahudi itu ini adalah tanda keberdosaan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni, dan orang ini menjadi sembuh. Dan itu menjadi perdebatan karena Tuhan Yesus menyatakan tugas Allah itu mengampuni dosa, tapi ia kok melakukannya? Sebenarnya Tuhan Yesus mau memperkenalkan diri bahwa ia adalah Allah. Tapi para ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Yahudi, tidak bisa menerima itu. Nah, maka kalau Tuhan Yesus memberikan tugas, dan tugasnya adalah mengampuni dosa orang, ya, jikalau kamu mau mengampuni dosa orang, wow, ini sesungguhnya tugas yang diberikan pada para murid-murid ini adalah tugas yang ilahi. Tugas yang sesungguhnya adalah tugas Allah sendiri, tapi dipercayakan kepada manusia-manusia berdosa, manusia-manusia yang tidak sempurna seperti kita, para murid-murid. Ternyata Tuhan memberikan kepercayaan yang dahsyat sekali. Ini tugas ilahi yang sangat besar sekali.
Maka penting untuk kita sadari, adik-adik juga menyadari bahwa Tuhan tuh memberikan tugas kepada kita. Dan Tuhan memberikan kekuatan berupa penyertaan Roh Kudus. Dan tugas kita itu adalah tugas untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. Dan Tuhan Yesus mau setiap orang mau percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Dalam bahan kali ini, kita akan memperkenalkan adik-adik 3 hal melalui kisah ini. Yang pertama, Tuhan Yesus sungguh bangkit. Dalam kisah kita, pintu-pintu terkunci, tapi Tuhan Yesus hadir. Bukan hanya hadir, tapi Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan juga lambungnya. Yang kedua, Tuhan itu mengutus dan memberi kekuatan. Tuhan Yesus mengutus adik-adik untuk menjadi anak-anak Kristen di sekolahnya, di rumahnya, di gereja, di pergaulannya. Ia boleh menjadi anak-anak Kristen yang giat belajar, dan tugas itu adalah tugas yang mulia. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk adik-adik bisa melakukannya. Dan bukan hanya itu, ketika ia melakukan hidupnya sebagai anak Kristen yang baik, maka Tuhan dimuliakan, banyak orang mau mengenal Kristus, dan adik-adik perlu juga memperkenalkan Tuhan Yesus yang bangkit kepada teman-temannya. Lalu yang ketiga, tugas yang Tuhan berikan itu sangat besar dan kudus. Tugas yang sebenarnya itu adalah otoritas Tuhan, tapi dipercayakan kepada kita. Dan ini bukankah menunjukkan bahwa tugas ini sangat mulia? Demikian kakak-kakak, semoga kakak-kakak bisa memperkenalkan adik-adik tentang kisah Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada para murid-murid ini, dan memperkenalkan Tuhan mengutus. Tuhan bukan hanya bangkit, tapi mempercayakan tugas-tugas ini kepada banyak orang percaya, termasuk adik-adik. Semoga kakak-kakak menemukan ide untuk menyampaikan ceritanya di tiap kelas. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan metode yang mau disampaikan oleh Kak Mega Tamba, metode pengajaran untuk kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar diambil dari bahan bacaan Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, diberi judul Belajar dari kisah Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, Tuhan mengutus. Kita mau mendengarkan Kak Mega Tamba yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Mega Tamba. Hai kakak-kakak guru sekolah minggu. Apa kabarnya? Kiranya kita sehat dan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Bersama saya, Meganita Febrina Tamba, dan saya mau mengajak kakak-kakak semuanya untuk belajar bersama-sama bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kelas Batita dan Balita dengan judul Tuhan Mengutus, yang terambil dalam bahan Alkitab kita, Kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Nah, tadi kita sudah mendengar pendalaman Alkitab mengenai judul Tuhan Mengutus ini dengan kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Sehingga kita mengetahui tujuan pembelajaran yang nanti kita beritahukan kepada adik-adik kelas Batita dan Balita, yaitu ada 2. Pertama adalah adik-adik tahu cerita pertemuan Yesus dengan Maria Magdalena setelah kebangkitannya. Dan yang kedua adalah adik-adik mampu memperkatakan bahwa Tuhan peduli. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan
mengajarnya. Aktivitas mengajarnya pertama adalah kakak-kakak GSM bisa membuat boneka dari kertas yang nantinya akan digunakan untuk cerita, gitu ya. Nah, seperti ini. Semoga kelihatan ya kakak-kakak. Nah, jadi misalnya kita memberikan namanya adalah Budi, gitu ya. Si Budi ini menyampaikan kepada Kak Mega, gitu. Kak Mega, ya Budi. Kak Mega, sedih. Kenapa? Begini Kak Mega. Kenapa tuh? Jadi, aku tuh melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus ketakutan? Iya, kan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia pasti nggak bangkit lagi. Oke, kalau kayak gitu, Kak Mega cerita sama Budi ya, supaya Budi tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita ajak ya teman-teman satu kelas ini. Iya, Kak Mega. Oke, kira-kira begitu ya kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak bisa menggunakan kertas, eh, mengajarnya melalui boneka dari kertas ini. Gimana cara buatnya? Nah, kakak-kakak menyediakan kertas HVS, lalu dari ujung kertas ini kita lipat bentuk segitiga. Bentuk segitiga ya. Nah, seperti ini kakak. Nah, nanti sisanya ini kakak harus memotongnya. Tapi dilipat dulu mungkin. Dilipat dulu. Seperti ini. Jadi nanti sisanya ini dibuat dan terbentuklah seperti ini. Bentuk segitiga. Nah, sebenarnya bisa saja kakak menggunakan kertas lipat berwarna-warni. Tapi kalau berwarna-warni, kakak-kakak antar akan kesulitan untuk menggambarkan mata dan mungkin menggambarkan kumisnya atau berupa hidungnya. Karena kan ada beberapa kertas lipat itu eh, licin ya, tapi dan ukurannya sangat kecil gitu ya. Jadi saya menyarankan menggunakan kertas HVS. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kakak nanti buka, akan terbentuk jadi kertas segi 4, lalu dibagi 2. Dari yang paling atas ini ke bawah ya, kita lipat bagi 2. Kalau sudah bagi 2 seperti ini, lipat lagi bagi 2. Sudah, kalau sudah seperti ini kita buka semuanya dan terbentuklah segi 4 ya, ada segi 4-nya ya. Nah, baru dari ujung sini ke sini kita lipat. Jadi bentuknya segitiga siku-siku. Sorry, segitiga segitiga apa ini ya? 90 derajat ya. Segitiga 90 derajat. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, habis itu lipat lagi deh yang ini sama seperti yang ini. Nah, kalau udah seperti ini, terus kakak-kakak bagi lagi yang di bawah sama yang di sebelah kiri bawah sama sebelah kiri kanan. Nah, akan terbentuk seperti ini. Lalu, kalau udah bagi 2 lagi. Bagi 2.
Nah, habis itu udah kayak gini, dibagi dua lagi. Bagi dua. Nah, dah. Terus dibuka lagi. Dibuka lagi. Nah, tadi kan ini ya, kakak-kakak tadi seperti ini kan. Udah kita bagi-bagi. Terus di belakangnya itu ada kosong, tidak ada seperti kebuka-buka gini. Nah, baru kita lipat lagi bentuk segitiga kayak tadi. Kayak gini. Ya, kita buat lagi sama kayak di awal. Kayak gini. Sudah. Nanti akan terbentuk seperti ini, kakak-kakak. Nah, seperti ini. Dan ada yang bentuk segi empat seperti ini. Nah, kalau udah gitu, segi empatnya dikedepanin. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah, kita ambil sela-sela yang di sini. Kita masukin jari-jari kita. Nah, ini. Kita masukin jari-jari kita, baru kita tekuk. Nah, kita tekuk. Ya, kita tekuk. Nah, jadi deh tinggal dikasih mata sama kumis. Gitu. Baru nanti kakak-kakak bisa sambil bercerita. Gitu. Begitu. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai aktivitas kelas. Begitu ya kakak. Nah, lalu yang kedua, kakak-kakak bisa bekerja sama dengan orang tua gitu ya. Misalnya orang tuanya punya mainan anak-anak itu, terus mereka menyimpan, mereka tersembunyi, nanti adik-adik harus cari mainannya sama cari orang tuanya. Biasanya kan mereka pasti kayak sedih atau yang menangis gitu ya. Nah, kalau udah ketemu pasti mereka akan bahagia, terus mereka akan duduk bersama-sama, baru mulai kakak-kakak bercerita bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, memang murid-muridnya juga merasa sedih, merasa ketakutan karena ngerasa sendiri, gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan murid-muridnya supaya ia tidak sedih lagi. Nah, tujuan Yesus menampakkan diri supaya murid-muridnya mau diutus untuk menceritakan perbuatan Tuhan Yesus yang begitu ajaib ke semua orang. Nah, nanti adik-adik bisa uh, menceritakan perbuatan yang ajaibnya dengan cara apa? Misalnya adik-adik membuang sampah pada tempatnya karena berhubungan tanggal 22 adalah hari bumi, jadi kakak-kakak mungkin bisa selipin dengan hari bumi. Gitu ya. Lalu misalnya adik-adik membantu mama papa beres-beres rumah. Terus habis itu eh, adik-adik mau beres-beres mainan gitu ya, atau adik-adik mau pinjem mainan ke teman-teman. Itu perbuatan Tuhan yang sangat baik, dia mau mengasihi, dia nggak pelit gitu. Kira-kira begitu kakak-kakak. Lalu yang ketiga, kakak-kakak bisa menggunakan suara bunyi guntur hujan gitu ya. Suara apa ini? Suara petir. Adakah yang adik-adik takut dengan petir hujan? Mungkin mereka akan bilang, saya, Kak, gitu ya. Nah, di situ kakak-kakak bisa bercerita. Nah, adik-adik, eh, ternyata bukan hanya adik-adik aja yang takut. Ada juga loh murid-murid Tuhan Yesus tuh takut, tapi bukan takut guntur hujan ya. Karena mereka merasa sendiri bahwa mereka ngerasa Tuhan Yesus meninggalkan mereka ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi ternyata Tuhan Yesus menampakkan diri bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Tuhan Yesus menyatakan, salam damai sejahtera bagimu. Itu. Sehingga murid-muridnya mau bercerita perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa ke semua orang. Nah, kakak bisa menceritakan seperti itu. Atau salah satu GSM bersembunyi gitu ya. Mana ya
Kak Mega kok nggak datang ya? Adik-adik, adik-adik ada yang lihat Kak Mega? Enggak, gitu ya. Ayo kita panggil sama-sama Kak Mega, gitu. Nah, di sela-sela itu kakak yang bersembunyi itu tiba-tiba muncul dan mengatakan, "Salam damai sejahtera bagimu." Nah, baru nanti kakak bercerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Gitu. Jadi aktivitas kelasnya kakak bisa menggunakan seperti ini. Nah, untuk ayat hafalannya dari kitab Yohanes 20 ayat 21b. Jadi mungkin bisa dengan gerakan sekarang aku mengutus kamu, ya. Sekarang aku mengutus kamu, ya. Kira-kira begitu kakak. Lalu untuk rekomendasi lagu, kakak bisa menggunakan yang pertama Yesus Bangkit dan Menang. Nanti ada link YouTube-nya, baru yang kedua adalah Ceritakan Kebangkitan Besar. Kira-kira begitu kakak-kakak, semoga ini persiapan mengajar untuk kelas batita dan balita bisa bermanfaat untuk adik-adik nantinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Mega Tamba yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Kita mau menyimak nih Kak Maria Ivon yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu, kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes 20 ayat 19-23 diberi judul Belajar dari Kisah Yesus Menampakkan Diri kepada Murid-muridnya. Tuhan mengutus. Kita mau mendengarkan Kak Maria Ivon yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Maria Ivon. Penonton! Ke Cikupa membeli markisa. Markisa dibawa hingga ke Ciapus. Selamat jumpa para pemirsa dengan episode Tuhan Mengutus. Ntar bagi cakepnya ya para kakak. Oke, jumpa kembali sama Kak Ivon nih. Hai. Kali ini kita akan membahas tentang Tuhan Mengutus yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 hingga 23. Belajar dari kisah Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Nah, tujuan dan sasarannya adalah anak mengetahui bahwa Yesus mengutus para murid. Anak mau menjadi utusan Tuhan, memberitakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Oke, kakak-kakak, kita bisa pertamanya mengajak adik-adik dengan bermain peran. Jadi sederhana saja para kakak meminta adik-adik untuk memperagakan apa yang kita minta kepada adik-adik yang kita instruksikan. Contohnya, Tuhan mengutus kamu untuk tertib di rumah, di sekolah, di gereja. Nah, nanti tangannya begini ya. Terus Tuhan mengutus kamu untuk mendengarkan dengan baik. Berarti tangannya di telinga, misalkan begini. Tuhan mengutus kamu untuk memperhatikan sesama.
Kita ajak adik-adik untuk saling bersalaman dengan teman kiri kanannya atau depan belakang. Tuhan mengutus kamu untuk berbagi kasih. Adik-adik harus tersenyum tuh dengan teman-temannya. Terus nanti dibalik-balik tuh. Sekarang harus ingat tadi gerakannya bagaimana. Tuhan mengutus kamu untuk mendengarkan dengan baik. Nah, misalkan gitu. Tuhan mengutus kamu untuk tertib di rumah, di sekolah, di gereja. Ya. Nah, kita mungkin lakukannya 5 kali lah berulang-ulang seperti itu. Dan kita akan masuk dalam cerita firman-Nya. Oke. Dibutuhkan 4 tokoh nih, 4 kakak-kakak lah. Yang satu jadi narator, atau jika memang satu kelas itu orangnya sedikit, gitu KKGSM-nya mungkin hanya 3, narator bisa berperan sebagai murid juga ya, bisa double lah. Narator, murid Yesus 1, murid Yesus 2, murid Yesus 3, dan juga sebagai Yesus. Tuh, itu bisa dilakukan bergantian ya. Teks ini ada di dalam buku suluh kita, jadi kakak-kakak bisa melihatnya. Hanya permainan intonasi ya, dan gerakan lah. Saya yakin kakak-kakak udah jago nih dengan cerita seperti ini. Nah, teruskan sampai di apa yang sangat stressingnya, yang sangat kita garis bawahi pada saat Yesus masuk dan berkata, damai sejahtera bagimu. Inilah bukti bahwa aku sudah bangkit. Lihatlah luka di tangan dan kakiku. Janganlah kamu bimbang, tapi percayalah. Nah, kakak-kakak bisa ajak menyanyi adik-adik, tetapi sepotong saja. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Minta adik-adik menyanyikan sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Nah, itu tanda bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ini ada tanda lukanya di kaki dan tangan. Ya. Oh, lihat teman-teman, guru kita sudah bangkit. Ya, benar-benar bangkit. Dan begitu seterusnya. Lalu Yesus berkata, Bapa telah mengutus aku untuk menyebarkan kasih di dunia ini. Sekarang aku mengutus kamu untuk menyebarkan kasih ke seluruh dunia. Jangan takut, jangan bersembunyi lagi. Pergilah dan katakan kepada semua orang bahwa aku telah bangkit. Percayalah, aku menyertai kamu. Baik, kakak-kakak, ceritanya sudah selesai sampai di situ, ya. Itu permainan kita kembali ke intonasi dan gerakan-gerakan pada para narator, murid Yesus 1 hingga 3, dan Yesus sendiri. Lalu kita ajak adik-adik untuk menarasikannya. Adik-adik, ikuti kakak ya. Tuhan sudah bangkit dan mengutus aku untuk tetap melakukan tugas di sekolahku dengan baik. Kita ulangi lagi ya adik-adik. Tuhan sudah bangkit dan mengutus aku untuk tetap melakukan tugas di sekolahku dengan baik. Tugas sekolahku dengan baik. Berikutnya, Tuhan sudah bangkit dan mengutus aku untuk mau memperhatikan orang-orang di sekitarku. Jadi anak-anak diminta untuk mengucapkannya lagi dan menarasikan lagi. Tuhan sudah bangkit dan mengutus aku untuk mau mendengarkan dengan cermat. Tuhan sudah bangkit dan mengutus aku untuk, nah kita simak yang berikut ini karena kita akan langsung masuk dalam aktivitas. Aktivitasnya membuat kartu kebaikan. Kakak-kakak ini tergantung kreativitas kakak-kakak masing-masing. Bisa kartunya berbentuk hati, berbentuk kotak biasa atau berbentuk lingkaran atau apapun ya, dari kertas buffalo saja. Nah, di sini ditempelkan juga, atau jika tidak usah ditempelkan, tulis saja langsung hari Senin, kita bikin kotaknya, kita bikin kotaknya itu pakai gambar dari spidol, kita gambarkan saja boleh. Adik-adik diminta menggambarkan, jika ada waktu, adik-adik minta menggambarkan kotak-kotaknya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Maksudnya, di kotak itu dituliskan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan di tiap kotak, adik-adik menuliskan
kebaikan apa saja yang adik-adik lakukan. Contohnya, kita bisa berikan contoh hari Senin, aku mengajak adik bermain bersama. Nah, hari Selasanya adik-adik berjanji mau apa? Silakan adik-adik diminta untuk mengisi sendiri saat itu. Nanti di hari Rabu adik-adik mau berbuat apa? Kita bisa membimbingnya ya, kalau untuk kelas 1 sampai 3 biasanya mereka masih sulit untuk ide menuliskannya. Kakak bisa memberikan idenya. Nah, nanti hari Rabu kalian mau ngapain? Kamis, Jumat, Sabtu sampai ke Minggu. Nah, jika adik-adik sudah berjanji menuliskan janji ini, nanti sampai di rumah adik-adik hari Senin lihat kartunya. Hari ini aku mau ngajak adik bermain. Jika memang adik-adik sudah mengerjakannya, adik-adik beri tanda centang di hari Senin itu. Di hari Selasa, lihat lagi kartunya. Selasa ini aku mau ngapain ya? Mau mengerjakan PR sendiri tanpa disuruh papa mama. Nah, sudah terjadi nih yang aku janjikan, sudah aku tepati, dicentang sama adik-adik sampai di hari Minggu. Lalu para kakak bisa menyiapkan stiker. Ya, stiker itu ditempelkan nanti di pojok kartunya, stiker dari GSM. Di minggu berikutnya dari kita ya. Terus bisa juga jika bukan stiker, misalkan kakak-kakak juga bisa memberikan reward, dilihat kartunya mana, coba. Sudah bawa kan kartunya di minggu depannya, terus nah ini rewardnya kakak sudah janjikan akan memberikan misalkan permen boleh, atau memberikan snack ya, cookies yang sederhana saja sebagai bentuk reward. Biasanya adik-adik itu apapun bentuknya, tetapi kalau kita yang memberikan dia akan senang sekali. Nah, seperti itu ya para kakak. Dan ayat hafalan adalah 3 Yohanes 1 ayat 11b. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Oke, demikianlah ya para kakak. Persiapan kita. Nah, tadi saya buka dengan pantun, saya tutup lagi dengan pantun ya. Dari Lakranggan ke Jati Asih. Cakep, gitu ya. Hendak membeli si buah jali-jali. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat mempersiapkan pembelajaran kita kali ini. Terima kasih Kak Maria Ivon yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Nah, sekarang kita mau mendengarkan ini metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Siapa yang menyampaikan? Yaitu Kak Cynthia. Kak Cynthia mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Senang masih bersama dengan kami, kakak-kakak yang dikasih Tuhan dalam program persiapan guru sekolah minggu, kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19-23, diberi judul Belajar dari Kisah Yesus Menampakkan Diri kepada Murid-muridnya, Tuhan Mengutus. Kita mendengarkan Kak Cynthia yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak Cynthia. Halo kakak-kakak, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu.
Saya Cynthia dari GKI Bunda Sudi Batam akan menyampaikan berbagi ide dengan kakak-kakak untuk pembelajaran di kelas besar dengan tema Tuhan mengutus. Kita akan mulai dengan tujuan. Untuk tujuan tema kali ini adalah anak-anak mengetahui bahwa Yesus mengutus murid-muridnya, dan yang kedua, anak-anak mau menjadi utusan Tuhan untuk memberitakan kabar bahwa Tuhan telah bangkit. Kemudian kita akan mulai dengan pengantar. Pengantar ini tujuannya adalah sebagai jembatan untuk menjelaskan beberapa hal yang mungkin masih terlihat abstrak bagi anak-anak menjadi hal yang lebih konkret dalam kehidupan mereka. Ada dua penekanan kata yang mungkin perlu kita sampaikan dalam pengantar ini tentang konsep utusan dan mengutus ya. Kata-kata ini bukan kata yang akrab dalam keseharian anak-anak usia kelas besar ya. Nah, saya memberikan dua ide untuk menjelaskan bagaimana seorang utusan, bentuk konkret dari utusan, contohnya tentang atlet yang mungkin mewakili negara dalam mengikuti turnamen tertentu, misalnya pemain sepak bola atau mungkin tim badminton yang mewakili negara kita untuk tampil dalam turnamen internasional, menjadi utusan dari negara. Atau juga yang lebih akrab dengan kehidupan mereka, mungkin siswa yang mewakili sekolah untuk mengikuti lomba pada mata pelajaran tertentu, atau mungkin juga olahraga dan seni, sehingga anak-anak bisa kita ajak berdiskusi gimana sih rasanya menjadi perwakilan atau menjadi utusan dari sekolah untuk mengikuti satu turnamen tertentu atau satu lomba tertentu. Mungkin kita juga bisa tekankan perasaan bangga menjadi utusan atau menjadi hal-hal yang berhubungan dengan kualifikasi apa menjadi seorang utusan atau tugas yang diemban. Kemudian siapa pemberi tugas, bagaimana pemberi tugas itu memilih kita sebagai utusan dan lain-lain. Untuk bagian ini kita ingin anak-anak tahu bahwa menjadi utusan itu adalah satu kehormatan ya bagi mereka. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, metode membaca Alkitab. Nah, untuk metode membaca Alkitab ini kita bisa sesuaikan, kakak-kakak bisa sesuaikan dengan situasi yang ada di sekolah minggu setempat. Metode apa yang biasanya dipakai? Saya tuliskan di sini dua, bergantian setiap menemukan tanda baca dan atau membaca secara serentak. Karena kebetulan kali ini bacaannya lumayan pendek, kita bisa membaca secara serentak. Sebenarnya tujuan dari metode membaca Alkitab ini adalah kita mengatur supaya anak-anak fokus membaca teks yang kita baca pada minggu ini. Kemudian kita lanjutkan ke inti cerita. Kita akan mulai menyampaikan kepada anak-anak bagian dari teks yang kita baca. Yang pertama mungkin kita bisa mengingatkan kembali bagian cerita yang minggu lalu tentang kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Dari kisah ini kita mungkin menjembatani berpikirnya anak-anak tentang apa sih situasi yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu sehingga membuat mereka takut ya, yang membuat mereka tidak leluasa keluar dan bergerak dan beraktivitas. Nah, penggambaran ini mungkin bisa kita tampilkan di slide berupa suasana murid-murid yang berkumpul dalam suasana ruangan yang mungkin muram, diliputi dengan ekspresi khawatir dan takut. Ini menolong anak-anak untuk mendeskripsikan apa sih sebenarnya yang sedang terjadi pada murid-murid pada waktu itu. Kemudian di slide selanjutnya kita bisa menggambarkan gambar momen kehadiran Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kepada murid-murid. Mungkin poin diskusi kita tekankan pada perubahan suasana dan ekspresi dari murid-murid yang melihat kehadiran Tuhan Yesus ya, keterkejutan mereka, sukacita yang baru yang mereka rasakan melihat kehadiran Tuhan Yesus. Nah, anak-anak mungkin bisa kita arahkan, gimana sih rasanya ketika kamu sudah tidak punya harapan, tapi tiba-tiba yang kamu harapkan itu terjadi, gimana perasaan kamu? Nah, ini mungkin menolong anak-anak juga untuk memahami gimana perasaan murid-murid pada waktu itu. Selanjutnya kakak-kakak kita mungkin bisa menggambarkan proses Tuhan Yesus
mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus untuk kemudian memberikan mereka tugas menjadi utusan. Mungkin kita bisa memancing reaksi anak-anak, respon anak-anak dengan mengajak mereka berdiskusi tentang menjadi utusan Tuhan itu seperti apa. Kemudian tekankan juga tugas yang diberikan oleh Tuhan tidak hanya diberikan begitu saja, tapi Tuhan sebenarnya memperlengkapi kita untuk menjadi utusan Tuhan. Sama seperti Tuhan memperlengkapi murid-muridnya pada waktu itu. Nah, ini kemudian bisa menjadi sarana kita untuk berdiskusi dengan anak-anak tentang apa saja sih yang bisa mereka kerjakan sebagai utusan Tuhan. Karena mereka sebagai murid Tuhan Yesus juga diberikan tugas yang sama, diperlengkapi oleh Tuhan dengan cara yang sama untuk menjadi utusan Tuhan. Berikut ini contoh dari slide yang saya siapkan. Yang pertama ini tentang menggambarkan suasana kebangkitan yang seperti yang tadi saya jelaskan, mengaitkan suasana kebangkitan dengan kisah yang sekarang. Kemudian ini adalah bagian dari gambar murid-murid yang dalam suasana yang muram tadi ya, yang muram, penuh khawatir dan takut. Mungkin kakak-kakak bisa menemukan gambar yang lebih tepat untuk menggambarkan situasi pada waktu itu. Berikutnya adalah gambar dari situasi atau suasana ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini mungkin lumayan cukup menggambarkan ekspresi dari murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ini kemudian tentang bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya, mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Kemudian di bagian berikutnya kita tekankan kepada anak-anak yang berdiskusi ya, yang sedang berdiskusi tentang bagaimana keberanian dan semangat yang didapatkan murid-murid melalui kuasa Roh Kudus. Kemudian ini gambar tentang Yesus yang memberikan tugas sebagai utusan kepada murid-murid. Dan kita sampai kepada kegiatan penutup, yaitu aktivitas. Jadi tujuannya aktivitas ini adalah menegaskan atau menguatkan pesan dari tujuan penyampaian firman hari ini. Ada dua ide yang saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah membuat kartu pos kabar baik ya, atau bisa jadi kita rubah dengan membuat flyer tentang kabar kebangkitan. Nah, flyer ini kemudian anak-anak bisa jadikan profile picture mereka mungkin di akun media sosial mereka, dan ini menolong anak-anak untuk berani bertindak sebagai saksi ya, sebagai utusan yang menyampaikan kabar keselamatan atau kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua itu ide tentang kegiatan menyiapkan paket sukacita. Kegiatan paket sukacita ini sebenarnya adalah kegiatan kelompok. Kita bisa membagi anak-anak dalam kelompok 4-5 orang. Kemudian nanti guru sekolah minggu kita akan menyiapkan objek paket sukacita. Jadi nanti akan ada gambar yang kita berikan kepada anak-anak. Secara acak anak-anak memilih gambar tersebut sebagai objek paket sukacita mereka. Nah, yang dikerjakan dalam kelompok adalah anak-anak berdiskusi untuk menentukan apa saja isi dari paket sukacita yang akan mereka siapkan untuk objek sukacita tersebut. Contoh di sini ada dua gambar. Ini gambar dengan latar belakang anak-anak yang mengungsi karena banjir atau anak-anak korban perang. Nah, tugas dari kelompok tadi adalah mereka menyiapkan paket apa yang akan diberikan paket sukacita yang tepat untuk anak-anak ini. Contohnya gambar pertama, mungkin mereka akan diskusikan menurut mereka ada isi paket mereka mungkin ada selimut, makanan, dan lain-lain. Nah, kelompok-kelompok ini, anak-anak pada kelompok ini akan menyiapkan isi paket sukacita, kemudian mereka juga harus menjelaskan alasan mereka memilih paket sukacita tersebut untuk diberikan kepada objek sukacita ini. Nah, anak-anak ini akan kemudian mempresentasikannya di akhir dari kegiatan kelompok dan mereka akan menjelaskan alasan isi dari paket sukacita mereka. Kemudian akhir dari aktivitas ini mungkin kita akan melakukan doa bersama
anak-anak akan berdoa bersama-sama dan dipandu oleh kakak sekolah minggu untuk memohon pertolongan Roh Kudus yang agar memampukan anak-anak menjadi utusan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi orang-orang yang menyampaikan kabar sukacita, kabar kebangkitan Tuhan Yesus ke sekitar mereka. Kira-kira seperti ini kakak-kakak ide persiapan sekolah minggu yang bisa saya bagikan. Kakak-kakak mungkin bisa mengatur urutannya sebagaimana yang tepat untuk kakak-kakak, bisa memodifikasi, dan kiranya ini menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan persiapan sekolah minggu di tempat kakak masing-masing dengan baik. Terima kasih untuk kesempatan perjumpaan kita kali ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dalam mempersiapkan diri. Terima kasih, Shalom. Terima kasih Kak Cynthia yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar. Kami sudah merampungkan nih kakak-kakak dari mulai penyampaian bahan Alkitab disampaikan Kak Pendeta Hendra, dan kakak-kakak dapat mengulik lagi nih untuk bacaan Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 supaya kakak-kakak makin diperkaya ya dengan menyaksikan program ngulik Alkitab. Lalu kemudian kakak-kakak juga bisa diperkaya agar bisa diinspirasi dengan ide-ide persiapan guru sekolah minggu dalam hal aktivitas. Kakak-kakak bisa menyaksikan tayangan aktivitas anak sekolah minggu di channel YKB TV. Dan kakak-kakak, kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk persiapan kami yang boleh Tuhan berkati, dan kami meminta kepada Tuhan Kau berkati kakak-kakak dimanapun berada yang masih harus mempersiapkan kembali materi ini seturut dengan konteks di mana anak-anak bersekolah minggu di tempat mereka masing-masing. Berikan kepada anak-anak Tuhan semangat yang meluap-luap dan juga kerajinan yang meluap-luap, agar dengan demikian mereka dimampukan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di pekan yang akan datang dengan bahan persiapan guru sekolah minggu lainnya. Sampai jumpa.